ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia Jatimakmur Pondok Gede dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang dibawakan oleh Ustadz Fahru Rosi yang bertemakan tentang lanjutan daripada esensi dan urgensi tentang sholat. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minina wal mu'minat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ahlus sidqi wal amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada subuh hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia, dan juga alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang sudah mengaku beriman, dan saat subuh ini kita memenuhi panggilan iman kita dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema subuh kita pada hari ini saya ingin sedikit melanjutkan materi tentang urgensi sebuah sholat yang selama ini sehari-hari kita laksanakan. Ini sudah saya bahas 1 bulan yang lalu, dan saya akan melanjutkan sedikit agar tuntas. Pada subuh hari ini kita juga patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sholat subuh ini, walaupun semua sholat itu istimewa, tetapi Al-Quran secara khusus benar-benar mengistimewakan sholat subuh. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah menyebutkan inna qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan sholat fajar itu, bacaan sholat subuh itu disaksikan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Al-Quran dengan Quran Al-Fajr? Kalau Al-Quran yang selama ini kita baca itu ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran 30 juz, 114 ayat, 114 surat, 6.666 ayat. Tapi Quran Al-Fajr maksudnya di sini adalah semua bacaan, baik itu Qurannya, baik itu bacaan rukuk kita, sujud kita, doa kita, iftitah kita, selama kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kalau sholat subuh kita ini menjadi saksi kebaikan kita. Amin. Bahkan malaikat pun menjadi saksi sholat subuh kita. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bapak sekalian, jika umat Islam semuanya tahu keistimewaan sholat subuh, niscaya sholat subuh akan sama dengan sholat Jumat banyaknya. Dulu pernah ada cerita di Palestina, orang Yahudi mondar-mandir di belakang masjid. Ditanya sama orang Muslim, Anda kenapa mondar-mandir di belakang masjid? Enggak, saya pengen lihat-lihat jamaahnya di masjid seperti apa. Setelah dia melihat jamaah masjidnya masih sedikit, dia mengatakan kalau begitu orang Yahudi masih aman. Orang Yahudi akan takut manakala umat Islam memiliki kesadaran yang baik sehingga semuanya sholatnya di masjid.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kita sering mendengar ada masjid di Yogyakarta yang terkenal apa Pak masjidnya? Jogokarian. Saya 2 kali sana, pengen membuktikan ya, bagaimana kesadaran warga dan jamaah di situ untuk sholat 5 waktu. Saya pengen buktiin. Waktu itu zuhur saya di sana. Sebelum zuhur saya sudah datang. Tidak seperti apa yang saya kira. Jamaahnya biasa-biasa saja, agak jarang-jarang. Ketika azan berkumandang, semuanya berduyun-duyun datang, penuh Pak, seperti sholat Jumat, zuhur, asar. Bahkan saya menginap di hotel dekat situ. Apalagi subuhnya, jangan tanya lagi. Kenapa demikian? Karena pengetahuan tentang esensi urgensi sholat subuh itu di sebagian mereka karena ikut pengajian mereka paham begitu pentingnya sholat subuh. Inna Qur'anal fajri mashhuda. Lebih istimewanya lagi kalau diawali dengan sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sebelum salat subuh di sisi Allah, di mata Allah itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Luar biasa. Ini dunia Pak, dengan seisi-isinya. Isinya, isi dunia itu kan ada emas, ada nikel, ada minyak. Di sisi Allah itu masih lebih baik orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Makanya diusahakan. Lebih baik lagi memang sholat sunnahnya di rumah. Karena sebaik-baik sholat itu di rumah. Betul nggak? Kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Jadi Nabi itu selalu kalau sholat sunnah di rumah, tapi rumahnya memang nempel dengan Masjid Nabawi. Kalau sudah menjelang iqamah, beliau keluar dan menjadi imam. Jadi kalau kita punya cukup waktu, kita bisa sholat di rumah, sholat sunnahnya ke masjid. Apa hikmahnya Pak? Supaya rumah kita juga mendapatkan keberkahan sholat kita. Ya. Kalau kita sholat di rumah, sholat sunnahnya Pak ya, bukan wajibnya, akan mendapat keberkahan, kemuliaan, ketenangan di dalam rumah tangga kita. Subhanallah. Begitu istimewa. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Diawali dengan sholat 2 rakaat. Bahkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika intinya saja suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di sebuah masjid. Kemudian ada seorang pemuda juga sholat terlihat oleh Nabi. Setelah pemuda itu sholat, pemuda itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Sholli fa innaka lam tusalli. Nabi kemudian menyuruh, sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu pemuda tersebut sholat kembali. Setelah selesai sholat, Nabi perhatikan apa Nabi katakan tadi? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Kemudian beliau sholat lagi sahabatnya. Setelah selesai, Nabi ketiga kali mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Kemudian pemuda mengatakan, ya Rasulullah, saya tak bisa lebih baik lagi dari ini. Bagaimana cara sholat yang benar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau sholat, ini nasihat Nabi pakai sholat yang baik. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dulu. Menyempurnakan wudhu. Harus kita pastikan wudhu kita itu wudhu yang benar. Harus kita pastikan bagian-bagian rukun wudhu ini terpenuhi. Jangan sampai ada hal yang menghalangi air wudhu kita ya, di tempat-tempat yang memang rukun. Kemudian setelah itu takbir.
Allah. Kenapa kita takbir begini, Pak? Ini seolah-olah kita akan mengatakan Allah Akbar. Untuk sementara kegiatan dunia kita singkirkan. Allah, fokus pada Allah. Ya. Kalau tangan kan ada dua macam, bisa dengan sejajar dengan pundak. Allah. Pernah lihat begini Pak orang? Atau sejajar dengan telinga. Allah. Nah kalau begini nggak ada Pak. Allah. Jangan macam-macam, dua macam aja, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, ya. Kemudian letakkan di atas perut, ya. Cuman yang repotnya kalau yang nyangga perut ini, yang bawa langsung di depan ini nggak repot juga, susah. Ya. Kemudian apa dikatakan Nabi nasihatnya kepada beliau? Ya. Tumaknina, rukun salat, takbir sudah. Al-Fatihah sudah, ketika engkau rukuklah dengan tumakninah. Allah nikmati, badannya lurus, kaki kepalanya lurus dengan badan. Ketika iktidal, sami Allah, dinikmati, jangan terburu. Sujud, duduk antara dua sujud dan seterusnya. Ini nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda. Makanya pantas Bapak sekalian, ya. Nabi mengatakan, awal ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab, diaudit oleh Allah itu as-shalah. Ini Allah Maha Adil, ya. Kenapa yang diaudit pertama kali salat? Bukan haji, bukan sedekah, ya. Karena tidak ada alasan bagi semua kalangan umat Islam. Orang kaya wajib sholat, betul nggak? Orang tidak berpunya wajib sholat. Orang sehat wajib sholat. Orang sakit wajib sholat. Dalam keadaan damai wajib sholat. Dalam keadaan perang wajib sholat. Hampir semua kondisi dalam keadaan musafir wajib sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi as-shalah. Pertama kali yang diaudit adalah sholat. Lihat Pak hadis berikutnya Pak. Wa idza shalahat, kata Nabi, jika seandainya sholat itu benar-benar dilakukan sesuai dengan perintah Allah Rasul, rukun-rukunnya terpenuhi, dipahami doa-doanya dan seterusnya, sholat sahih amali, semua aktivitas badan, kegiatan sehari-hari di dunia, muamalahnya kepada manusia itu akan baik. Wa idza fasada sahih amali. Jika rusak sholatnya di mata Allah tidak benar, belum benar di mata Allah, maka sebaliknya itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Maka ditegaskan juga dalam Al-Quran yang sering kita hafalkan, inna sholata, lanjutkan Pak, tanha anil fahsyai wal munkar. Kan Allah bisa saja mengatakan ini Pak, as-sholatu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi Allah awali dengan inna sebagai bentuk penegasan. Sesungguhnya sholat itu benar-benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa bedanya Pak? Perbuatan keji dan munkar. Bedanya di mana? Kalau al-fahsya itu kan kita terjemahkan keji. Itu semua yang terkait dengan nafsu, itu fahsya atau keji. Perzinahan itu fahsya, itu keji. Perbuatan penyimpangan seksual fahsya, perbuatan yang keji. Memandang video-video ya, pornografi itu fahsya. Penyimpangan apa lagi?
orang-orang yang berperilaku aneh, laki-laki seperti perempuan dan sebaliknya, fahsya. Melihat yang tidak layak, fahsya, yang membangkitkan biologi, itu fahsya. Dan munkar, fahsya wal munkar. Nah, kegiatan munkar itu seperti perbuatan selain itu. Mencuri itu munkar, korupsi munkar, ngambil senda di masjid munkar. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu nggak mungkin korupsi. Kalau orang sholatnya benar, nggak mungkin memandang pemandangan yang membangkitkan biologis. Itu nggak mungkin. Kalau orang sholatnya benar, nggak mungkin memilih salah pemimpin. Pemimpin suka dukun kok bisa juara itu gimana? Presidennya juga. Nah, itu pohon-pohon dikasih sarung gitu. Ditanya agamanya, agama saya leluhur. Nggak jelas agamanya. Menang lagi 60%. Jadi kalau orang sholat yang benar, nggak mungkin salah pemimpin, memilih pemimpin. Ini aneh-aneh, nggak nyangka. Bapak sekalian. Bahkan ada pertanyaan, Pak, kalau dua-duanya baik gimana? Nah, ya, tentu orang itu nggak ada yang sempurna. Kita cari yang mudorotnya lebih kecil. Akhaful dororain, kan begitu kata ulama. Nah, Bapak sekalian ngomong. Jadi ketika sholat kita sudah benar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahayanya Bapak sekalian ngomong. Akibat dari kurang sempurnanya sholat kita, tidak baiknya sholat kita, itu membawa efek kegiatan kita sehari-hari. Yang efek itu bisa jadi justru akan menggerus pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan dari berbagai macam amal soleh, gara-gara sholat kita tidak benar. Gara-gara sholat seseorang tidak benar, maka pahala amal-amal yang lain menjadi tergerus sehingga orang tersebut menjadi minus pahala. Bapak sekalian rahimahullah, kelak nanti di akhirat ada orang-orang yang awalnya ya, dia mengira membawa tumpukan pahala, tumpukan amal soleh yang pernah dia lakukan di dunia, itu awalnya. Kemudian apa yang Allah jadikan untuk mereka, Allah jadikan amal pahala itu hancur, berkeping-keping seperti debu-debu yang terbang. Itu Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Akan kami datangkan orang-orang, segolongan orang-orang ya, dengan membawa hasil jerih payah pahala mereka, aku jadikan kata Allah seperti debu-debu yang terbang. Allah jadikan itu pahalanya tidak lebih berat dari debu yang terbang. Itu debu kalau kita keluar ke udara. Yang bisa menangkap debu siapa? Ya bisa kita tangkap. Debu itu nggak bisa kita tangkap. Kecil, melayang. Bagaimana Allah ilustrasikan? Apa sebabnya? Kok ada yang orang yang Allah jadikan pahala-pahalanya seperti debu? Nah, kita khawatir Pak, pahala kita itu nanti seperti itu. Amal apa yang menyebabkan pahala kita seperti debu terbang? Masyaallah muslimin rahimahullah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah ngobrol-ngobrol bersama sahabat.
ini Nabi kalau ngobrol pasti ilmu ya. Jadi nggak melulu Nabi itu di masjid, ya kajian juga lagi ngobrol ilmu. Ntar lagi suruh juga ya, ngobrol-ngobrol di luar, diskusi ilmu. Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kata Nabi, "Hai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, pailit dalam kehidupannya?" Ini sahabat karena biasa aktivitas keduniaan, berdagang, berbisnis, sehingga mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'. Orang-orang yang sudah tidak memiliki dirham, uang, dan juga harta, itu bangkrut dalam persepsi duniawi. Dan itu memang betul dalam persepsi duniawi, tapi yang Nabi maksudkan persepsi ukhrawi, persepsi akhirat. Kemudian Nabi berkata, al-muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut dari sebagian umatku. Ini kita ngeri juga sama dia, karena kita termasuk bagian umat dari umat. Ini Nabi gak bilang umat lain, umatnya sendiri. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Kelak di akhirat, orang yang datang di hari kiamat disolatin dengan membawa aneka macam pahala-pahala dari sholat-sholatnya. Kan sholat banyak ya. Di situ bentuknya umum, disolatin. Sholat wajibnya iya, pahala sholat sunnahnya iya, sholat tahajudnya iya, sholat apa saja, sunnahnya, wajibnya, pahala-pahalanya dibawa pada hari kiamat. Wasiyamin, bukan hanya sholatnya kelak, kata Nabi, umatku kelak juga akan membawa pahala-pahala dari puasanya. Puasanya juga umum, bukan hanya Ramadan, puasa sunnah-sunnahnya dibawa pahalanya semuanya. Wazakatin, aneka macam zakat yang pernah dikeluarkan, sedekahnya, malnya, hartanya pernah ya dikeluarkan untuk Allah. Tapi lihat Pak, ini bahayanya. Orang udah beramal, sholat banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, kok bisa bangkrut? Logika kita calon penghuni surga, kan gitu Pak ya? Wayati waqad syatamaha. Tapi kata Nabi, orang itu di dunia selama bergaul dengan manusia qad syatamaha, sering mencaci saudaranya, nggak bisa menjaga mulut, ya, gampang menghina, di medsos gampang kasar, ribut antar ulama. Kalau sekarang di ulama habaib dan ulama tertentu beribu ditonton banyak orang, saling menghina, saling merendahkan. Waqad syatamaha. Ini penting banget menjaga mulut. Ya, bayangin aja, orang sudah dapat banyak pahala dari tadi, tapi kan tidak menjaga mulut. Waqad syatamaha. Yang kedua kata Nabi, ini mulai tergerus nih, gara-gara tidak menjaga mulutnya. Waqad qadhafa, sering menuduh saudaranya dengan hal yang bukan-bukan, memfitnah, menyebarkan berita hoax. Kan kita hobi banget Pak ya, ada berita menarik, padahal belum kita klarifikasi, kita belum cek sumbernya, share. Ya, setelah share ternyata hoax. Ini nantinya lagi liburan Pak, menjelang liburan anak-anak, itu share banyak. Sunatan gratis. Kenapa kita baca? Itu pernah sunatan gratis itu pas di bulan Ramadan.
panitianya mesti aktif, nomor kontaknya jelas, fasilitasnya luar biasa Pak. Bapak-bapak sekalian, banyak yang datang ke sana, DKM-nya nggak tahu, kami nggak pernah merencanakan khitanan masal. Orang jauh-jauh datang dengan penuh semangat, anaknya sudah semangat, siap mau khitan, insya Allah udah semangat. Nggak jadi. Dan khitan sekarang mahal, bagi orang yang tertentu mahal. Gampang, waqazah sering menuduh. Jadi sharing sebelum saring, jangan buru-buru. Sharing sebelum saring, sebelum sharing. Saring dulu. Apalagi medsos sekarang, bangun tidur berita banyak, menunggu kita banyak. Saring dulu. Begini dan begini, masya Allah. Waqazah. Yang ketiga, ini mulai tergerus lagi karena sering meng-share hal-hal yang hoax, ya, apalagi bentuk yang tuduhan segala macam. Wa akal malah, makan harta saudaranya yang bukan haknya, yang bukan haknya dimakan. Di korupsi itu makan bukan haknya, bukan. Apalagi di korupsi bansos, ya. Bansos sampai sekarang kabarnya nggak ada. Apalagi untuk COVID kemarin, berapa ratus miliar ya, hilang. Triliunan, katanya triliunan, nggak dapat juga kita. Kemana tuh katanya? Pajaknya malah 12% ya. Aduh, mau makan tidak lapar, pajak 12%. Yang bayar, yang beli begitu. Makanya indah banget Pak, itu sebenarnya dalam konsep Islam pajak itu nggak ada pajak, karena Islam sudah ada zakat. Itu zakat kalau benar-benar dilaksanakan umat Islam, ya. Sejarah membuktikan nggak ada yang berhak menerima zakat. Itu zaman khilafah, kemudian diwarisi oleh Umar bin Abdul Aziz. 6 bulan penjara, rakyatnya makmur. Belum lagi korupsi, bahkan bicara korupsi nggak bisa habis, ya. Wa akal malah, bahkan di zaman Khalifah Utsmaniyah ada seorang yang benar-benar seorang muslimah, ya, seorang muslimah. Ketika ada tentara Utsmaniyah sekenakan literasi, kemudian dia menyalakan lentera, terangkan. Kemudian dimanfaatkan sinar, karena ini milik negara. Sampai kita izin, minta maaf, saya tadi memanfaatkan, menikmati terangnya negara. Di zaman Umar bin Khattab juga demikian. Ada tamu datang, ada urusan pribadi apa negara, pribadi, lampunya dimatiin. Lampunya dimatiin. Ini lampu minyaknya milik negara. Nah, sekarang bagaimana Pak? Wa akala malah. Gimana kan tergerus pahalanya, ya? Triliunan. Masya Allah. Kita ini negara paling kaya kan benar. Dari sidangnya, waktu dan pahala. Akhirnya wasafahat damah. Ada orang Islam yang gampang banget menumpahkan darah, gampang banget membunuh. Oh, itu kalau sudah membunuh dengan sengaja, neraka jahanam. Nggak sengaja saja, ada kafaratnya, memerdekakan budak, ya, mengganti rugi. Itu gampang banget sekarang, menumpahkan darah. Itu kan jangan makin aneh. Bagaimana anak nggak dapat warisan melaporkan ibunya ke polisi di Sulawesi pernah. Anak yang
membunuh dengan mudahnya anaknya. Karena seorang bapak pernah membunuh 4 orang balita, anak-anaknya. Itu seperti tidak berdosa. Setelah dibunuh, ditiduri satu-satu, dibaringkan, diselimuti. Ini bapak hatinya kayak apa? Ribut dengan istrinya, anaknya kena, masih kecil-kecil. Kok gampang bosan dan wadaraba hada, yang lebih banyak ini lagi saling mukul, dikit-dikit, macet di jalan, gampang, mentang-mentang bawa pistol, kayak cowboy. Tapi kata Nabi berikutnya, ketika orang-orang tadi melaksanakan itu semua, fayuqta hadza min hasanati, maka orang-orang yang dizalimi tadi akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya tadi akan mendapatkan limpahan pahala dari pelaku aniaya, diambil. Makanya hati-hati ya. Jangan-jangan pahala kita tiba-tiba kita nggak tahu hilang karena kita nggak bisa jaga mulut. Diambil di pahala kita, pahala sholat kita. Sholat wajib kita habis, sholat sunnah kita diambil. Masih habis juga pahala sedekah kita. Fayuqta min hasanati. Orang yang teraniaya tadi akan diberikan pahala dari pelaku. Jadi kalau kita dihina, difitnah, apa yang kita lakukan? Balas apa enggak? Doain, benar. Senyum aja, alhamdulillah, menambahkan pahala. Ngomong-ngomong, alhamdulillah. Saya nggak begitu, yang penting, ya. Anda seperti itu, ya pahala Anda ya berkurang. Buat siapa? Ya buat saya. Pernah Abu Bakar As-Siddiq, itu zaman-zaman dulu kan biasa ya dihina. Nabi SAW melihat dari jarak jauh. Abu Bakar ini kan sahabat Nabi yang sangat mulia. Itu dihina, direndahkan, difitnah dengan berbagai macam ujian. Nabi melihat, tak dengar dari jauh. Nabi tersenyum. Abu Bakar masih sabar. Makin lama kemanusiaannya hadir, nggak sabar juga. Abu Bakar marah. Awalnya sabar. Ketika Abu Bakar marah, Nabi langsung pergi. Kemudian Abu Bakar melihat Nabi pergi. Ya Rasulullah, kenapa Anda pergi? Saya melihat ketika engkau dihina, diojek, direndahkan oleh orang-orang jahil tersebut, engkau diam, malaikat mengurunin, mendoakan engkau. Tapi ketika engkau balas, engkau marah, malaikatnya pergi, biasanya pergi juga. Emang berat. Dihina, direndahkan, difitnah. Betul, kita doakan mereka. Tentu kita klarifikasi sampai kita sabar. Karena Allah, kalau kita sabar, Allah gantikan seperti itu. Fayuqta hadza min hasanati. Orang yang terzalimi dikasih pahala dari pelaku. Hadis ini nggak selesai. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma 'alaihi. Akan tetapi sebelum perkara ini selesai, perkaranya masih ada. Kemudian pahalanya orang tersebut, pelakunya habis. Apa kata Nabi? Akhadha minhu khotoyahu. Maka Allah akan mengambil dosa-dosa orang yang terzalimi. Faturihat alaihi, diberikan kepada orang-orang yang menzalimi. Faturihat billah, akhirnya orang itu masuk neraka pelakunya. Ini ketika Allah sudah ambil, ternyata banyak banget orang yang dizalimi, pahalanya diambil semua habis.
Minus nggak? Minus. Ketika pahalanya habis, dosanya masih ada nih, dosa pelakunya. Ya. Maka dosa-dosa orang yang teraniaya diambil oleh Allah, dilimpahkan ke pelakunya. Ayo itu bangkrut ya. Sholat udah, puasa udah, zakat udah, kok masih masuk neraka? Ternyata 4 hal tadi, 5 hal tadi dilakukan. Maka Bapak sekalian, ketika sholat kita sudah benar, ya, sudah baik, sesuai dengan syariat, maka hal-hal itu semua tidak ada lagi. Al-fahsya, al-munkar, makin lama makin meningkat. Agar kita makin kuat semangat, ya, ibadah sholat kita yang pertama sudah kita ceritakan tadi, yang kita bahas bagaimana sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab. Ya. Ketika sholat kita baik tadi, ya, sesuai dengan, ya, tuntunan Allah dan Rasulnya akan menjadi baik. Yang kedua, ya, urgensi sholat agar kita semangat harus kita jadikan sebagai sholat itu zikir. Aqim sholata lizikri, untuk mengingat Allah itu semua. Luar biasa. Sebenarnya Bapak sekalian, kalau kita baca Quran, hampir semua nabi itu disuruh sholat. Nabi Musa disuruh sholat, Nabi Zakaria disuruh sholat, Nabi Isa disuruh sholat. Bahkan Nabi Zakaria, istrinya sudah kuarenta, ya, sudah malafuz, sudah mandul, berdoa minta keturunan, lagi sholat di mihrabnya, Allah langsung kabulkan. Jadi doa itu Pak, ada yang langsung dikabulkan, bahkan ada yang sedang berangan-angan aja langsung dikabulkan. Ini Nabi Muhammad, itu kan dulu 6 bulan pertama itu kiblatnya kemana Pak? Masjidil Aqsa, ya Pak, di Palestina. Itu selama 6 bulan. Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat ada Allah, aku melihat engkau, selalu melihat ke langit. Itu di Allah tahu apa yang ada dalam hati Nabi Muhammad. Apa? Beliau minta kiblat itu dialihkan. Kemudian langsung perintah Allah. Lagi bukan menghayal, lagi mengharap begitu. Allah perintahkan kepada Nabi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan kamu ke masjid haram. Yang kedua, pada saat orang sedang berdoa, kan sholat itu juga artinya doa. Yaitu Nabi Zakaria itu sedang sholat, ya. Allah kabarkan bahwa istriku nanti akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, diberi anak namanya Yahya, kehidupan. Itu Yahya, itu nabi, nama yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama putra Nabi Zakaria. Nabi lagi sholat, Allah kabulkan. Yang ketiga, ini mungkin kebanyakan dari kita yang ketiga. Kita berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan bukan yang kita minta, tapi yang kita butuhkan. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Ini anak-anak kecil, anak kita anak SD, minta sepeda motor, kita berikan apa? Tapi yang kita berikan apa? Sepeda. Karena motor itu bukan dibutuhkan, bukan yang diminta motor, tapi yang kita kasih yang dibutuhkan buat ke sekolah, pakai sepeda. Berikan Allah akan memberikan. Bisa jadi Pak, kita minta sesuatu, kok dikasih motor, minta mobil, minta mobil. Boleh nggak minta mobil? Tidak boleh. Kok dikasih motor? Ya iyalah, orang belum punya garasi minta mobil. Ya. Masa jalan raya, jalan umum buat garasi.
garasi, jangan. Sekarang sepanduk itu di Jakarta bertebaran. Jalan umum bukan garasi, bukan itu. Itu di Jakarta unik, penduduknya padat, nggak punya garasi, mobil banyak. Di Jakarta Timur banyak banget. Ya Allah sekalian, sering kita minta, jangan merasa ketika kita berdoa, kok nggak pernah diterima ya. Ingat Pak, bisa jadi Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Allah ganti. Kita minta umpama ya, kita minta rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak. Kok seakan-akan nggak diberi, tapi ingat Allah memberikan nikmat kesehatan kepada keluarganya. Istrinya jarang sakit, anak putra putrinya jarang sakit, sekolahnya lancar, kerjanya lancar. Itu Allah berikan. Coba bayangkan kalau semuanya sakit, ada yang sakit, perlu biaya berapa? Saya uang-uang juga keluarnya berapa? Tapi Allah beri kesehatan. Yang keempat, ini agar kita optimis dan husnuzon kepada Allah. Ada orang yang berdoa seakan-akan tidak dikasih menurut dia, tapi kelak di akhirat itu Allah kumpulkan, Allah kasih di akhirat. Jadi kelak kata Nabi diceritakan di akhirat kelak itu Allah akan memberikan reward pahala apa yang dia minta di dunia. Itu dikasihnya di akhirat. Dikasih, minta ini dikasih di akhirat. Kemudian orang-orang di dunia mengatakan yang merasa dikabulkan oleh Allah itu menyesal. Ya Allah, kalau saya tahu di akhirat lebih baik pemberian, saya lebih jangan dikasih di dunia, di akhirat. Itu banyak yang menyesal. Ya. Makanya kita harus husnuzon, rasakan baik bahwa semua pemberian Allah ini adalah apa yang kita butuhkan. Jadi itu banyak teori doa. Ada yang sedang berangan-angan Allah kasih, seperti Nabi Muhammad. Pada saat berdoa langsung Allah kasih, seperti Nabi Zakaria. Ada yang sering berdoa Allah kasih dalam bentuk yang lain, yang mungkin ini yang kita rasakan. Bahkan ada orang yang Allah berikan pahalanya kelak di akhirat. Di dunia mungkin tidak diberikan di akhirat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, harus kita pastikan bahwa salat adalah sarana yang paling efektif untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga Allah meminta kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Apapun masalahnya, kata Allah, ini yang ngomongkan Allah itu. Maka mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi masalah apapun kita, sholat 2 rakaat, berbanyak sholat. Biasanya jalan keluar itu ada saja ketika kita sholat. Allah kasih jalan keluar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Emang sholat itu berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuknya bagaimana? Nah, ini panjang nanti kita jelaskan. Bahkan Bapak sekalian, ini di dalam surat Al-Mu'minun itu Pak, ya, orang-orang yang telah mewarisi surga Firdaus itu Allah cantumkan yang pertama karakternya adalah qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung dan menang. Ini aflah. Artinya itu aflah, beruntung dan menyenangkan. Kalau untung saja namanya al-fauz. Faza yaqulu fauzan, ya, itu menang. Kalau senang namanya farha yang fahu, orang yang farhan, orang yang menyenangkan. Kalau orang namanya farhan sering,
menzalimi orang ganti namanya. Namanya pakan, sering menyenangkan, ya. Hobinya gosip dulu, makanya bikin nama itu sebenarnya bagus kan buat doa ya. Ngasih nama kita jangan yang aneh-aneh. Bikin nama ketika orang panggil itu merupakan doa. Masya Allah. Faiz, semoga engkau menang. Ya Faiz, menang. Farhan, semoga senang terus. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kemudian harus kita pahami juga orang yang sholatnya dengan baik dan benar. Ya, tadi sudah di awal ya, dimulai dengan wudhunya yang baik dan seterusnya. Itu akan menghapuskan dosa antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Bahkan kata Nabi, perumpamaan orang yang sholat 5 waktu ini pernah ditanya oleh sahabatnya, urgensi sholat buat menghapus dosa seperti apa? Itu seperti orang yang sholat di sungai, airnya bersih, jernih, mandinya 5 kali sehari. Itu perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, seperti orang yang mandi 5 kali sehari di sungai yang airnya bersih dan jernih. Orang apa lagi itu bersihnya? Ya. Bersih. Sehingga dalam bahasa Quran, sholat itu juga berarti al-hasanat. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dalam sholat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Kemudian sholat itu merupakan parameter iman. Bapak sekalian dan ibu, kalau azan berkumandang Allah Akbar, kita baru ke masjid, itu iman kita standar, biasa, standar. Masuk kantor jam berapa? 8 jam 9. Umpama jam 9, pas baru jam 9 masuk kantor, itu standar. Tapi yang istimewa adalah masuk kantor jam 9, jam 8 sudah datang, setengah 9 sudah datang, luar biasa. Belum waktu sholat udah siap-siap di rumah. Subuh jam berapa sekarang? Jam 4:05. Subhanallah. Jam 3 sudah bangun. Minimal setengah 4 masih ada bangun. Udah siap-siap. Ya, sholat dulu di rumah, lumayan nih, 2 rakaat witir, tahajud, lumayan. Ketika azan berangkat, itu baru istimewa. Ada lagi ketiga, Allah Akbar, baru azan, belum iqamah. Itu ada juga yang mungkin belum iqamah. Ini ada juga yang Jumat nih. Belum khutbah kedua, alhamdulillah, belum iqamah, tenang aja. Padahal di situ ya, orang yang datang duluan atau sudah di masjid menunggu isya di berdoa dulu. Kan di antara doa yang mustajab itu Pak, itu waktunya yang mepet-mepet. Itu doa yang mustajab waktunya mepet-mepet coba ya. Doa antara azan dan iqamah doa orang yang azan dan iqamah itu gak akan ditolak. Yang kedua, doa antara dua khutbah pada hari Jumat kan sebentar ya. Itu doa. Itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Itu terakhir parameter iman. Mudah-mudahan sekalian ya, kita jaga terus sholat kita di masjid terus ya. Kita sebelum waktunya kita usahakan datang duluan, masya Allah. Ini berarti iman kita sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membimbing kita sampai akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Aku